Teman-teman, menanam cabai itu ternyata susah-susah gampang. Kenapa dibilang susah-susah gampang? Ya dari awal misalnya kita tanam gitu ya. Kalau kita tanam pertumbuhannya bagus, subur gitu. Tapi pas nanti berbuah tiba-tiba diserang hama lalat buah. Atau pertumbuhannya tiba-tiba terganggu karena adanya serangan keriting daun. Daunnya menjadi coklat tua, terus udah gitu jatuh dan bunganya juga berguguran yang menjadi buah. Ini sebetulnya masalah-masalah seperti ini sudah sering sekali dihadapi oleh para petani, apalagi yang bertaninya itu dalam jumlah banyak ya guys. Mungkin ada daerah-daerah tertentu yang aman dari hal-hal seperti itu. Kayak daerah-daerah Jawa mungkin sepertinya karena udaranya panas, itu biasanya cenderung aman ya. Tapi kalau kayak di daerah saya, daerah dingin, ini guys, serangan hama ini, waduh, udah jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Nah ini perlu juga diketahui apa penyebabnya. Kemudian apa penanganannya, seperti misalnya satu contoh katakanlah keriting daun. Keriting daun ini biasanya bisa disebabkan karena media tanam ya, atau tanah yang kita pergunakan, atau terjadi pada pertumbuhan akar. Makanya harus diberikan pemupukan secara seimbang agar pertumbuhannya, kebutuhan kaliumnya, kebutuhan kalsiumnya tanaman kita itu cukup. Itu kalau itu salah satu itu ada yang kurang, akan terjadilah keriting daun atau fosfor yang kurang. Ini yang sering sekali kita harus perhatikan. Untuk mencegah keriting daun sendiri, teman-teman harus memperhatikan kebersihan di tanaman di polybag itu sendiri ya. Harus diperhatikan kebersihannya, misalnya dari rumput atau dari, pokoknya itu harus diperhatikan lah. Yang seperti itu. Lebih banyak lagi itu biasanya hama itu datang dari tanah, teman-teman. Yang paling duluan datangnya hama itu mulai dari tanahnya dulu. Nah, ini salah satu cara saya untuk mengurangi hama ini. Kayaknya banyak rumput yang tumbuh karena saya tidak menggunakan banyak sekam bakar ya. Sekam bakarnya sedikit-sedikit lah, lebih banyak ke tanahnya, dan tanahnya ini membawa bibit-bibit gulma, teman-teman. Dan akhirnya tanamannya jadi rentan. Ini pemberian mulsa menggunakan rumput kering seperti ini juga bisa dikategorikan salah satu cara untuk mencegah datangnya terlalu banyak hama, teman-teman. Namanya kita petani baru ya nggak. Kadang yang di kebun sana di bawah juga kemarin yang berbuah itu pas dikontrol udah ada yang dihinggapi lalat buah. Sudah ada belatung-belatungnya. Nggak gampang deh teman-teman. Selain kita harus memberikan pestisida, insektisida yang cukup ya, kemudian kita memberikan pupuk yang seimbang, ya tetap segala sesuatunya harus kita perhatikan juga agar tanaman kita tuh benar-benar mulus jadinya, tidak ada hama-hama yang mengganggu. Ini baru pertama kali saya mencoba menggunakan mulsa dari rumput kering, dan ini juga bibit cabai yang ini nih. Rencananya mau saya tanam di lahan
Tapi saya tidak mau pakai sistem pengolahan lahan, mau pakai sistem lubang aja. Kita nanti akan buat ya teman-teman ya. Kita akan coba sistem seperti itu. Pokoknya yang paling rawan itu tanaman cabai. Setelah saya perhatikan kalau tanaman sayuran paling ulet ya, semprot pakai kurakon juga beres. Oh ya teman-teman, kalau untuk keriting daun, kalau ininya pakai obatnya pakai Abase ya teman-teman. Ini juga udah beberapa hari nih gak ada hujan. Udah kelihatan banyak yang layu-layu daunnya, kurang segar karena hujan gak ada turun. Nih teman-teman, salah satu kelebihan menggunakan mulsa seperti ini tuh, ini tanahnya masih basah. Ini kemarin saya menyiramnya 2 hari yang lalu apa ya, oh 1 hari yang lalu ya. Kemarin nggak nyiram sih, cuman pemberian pupuk doang, dan ternyata masih basah teman-teman tanahnya. Nih. Tadi kalau yang tadi dia tanahnya kering teman-teman, yang sebelah sono. Jadi mulsa ini berfungsi sebagai pengatur suhu untuk suhu tanah lah ya, untuk tanah yang ada di polybag seperti ini, karena jumlah tanahnya kan terbatas ya. Kalau kayak gini, ternyata yang dikasih mulsa ini saya pegang tanahnya masih basah tuh. Beda dengan tanah yang di sono tadi yang baru saya kasih mulsa itu, dia udah kering tanahnya, daun tanaman udah layu. Ternyata banyak juga fungsinya gitu teman-teman. Berarti nggak ada salahnya kita coba. Ini cabai-cabai yang saya pindahkan waktu itu nih. Ini juga udah busuk tuh buahnya. Kita udah kena serangan alat buah guys. Ini yang paling, si lalat buah ini nih yang merusak. Jadi sebelum saya kasih plastik dia udah kena duluan nih guys, alat buahnya.